Sahabat muda, ingatkah kita kepada sebuah kisah tentang salah seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Di usianya yang ke-30 tahun, ia bergabung bersama kafilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Islam. Dan tahukah kita di mana kontribusinya kepada Islam ini? Sekitar 7 tahun saja. Karena di usia 37 tahun, Sa'ad bin Mu'adz bersama sahabat yang lain dan juga membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tameng bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu perang yang begitu dahsyat, yaitu perang Khandaq, perang Ahzab. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz terluka karena terkena anak panah. Urat nadinya terluka hingga ia mengeluarkan banyak sekali darah. Sampai-sampai ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau Engkau masih menyisakan pertempuran ini, maka panjangkanlah umurku agar aku bisa menghadapi mereka di dalam pertempuran ini. Namun jikalau Engkau takdirkan pertempuran ini selesai, maka jadikanlah luka ini sebagai penyebab aku menemui kesyahidanku." Allahu Akbar. Sahabat muda, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz di antara usia 30 tahun hingga usianya yang 37 tahun, 7 tahun saja ia berkontribusi di dalam Islam, berkontribusi di dalam dakwah, berkontribusi di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kematiannya dikomentari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, "Sungguh kematian Sa'ad telah menyebabkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala terguncang." Allahu Akbar. Kematian Sa'ad bin Mu'adz yang telah berkontribusi kepada Islam ini selama 7 tahun saja telah mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menyaksikan betapa besarnya jasa Sa'ad bin Mu'adz, betapa besarnya pengorbanan Sa'ad bin Mu'adz, betapa banyaknya karya Sa'ad bin Mu'adz yang ia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk Islam, hanya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat muda, tidak ada satu orang pun di antara kita yang mengetahui kapan ajal menjemput kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal sudah menjemput kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu mempercepat atau memperlambat datangnya ajal. Maka marilah kita persiapkan ajal kita, mempersiapkan diri kita menjumpai ajal yang kelak pasti akan menjemput kita. Kita jadikan hidup kita ini sebagai hidup yang penuh dengan karya, hidup yang diisi dengan produktivitas, hidup yang senantiasa dihiasi dan diwarnai dengan kontribusi kepada Islam, senantiasa dihiasi dengan karya-karya yang hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kematian kita adalah kematian yang terbaik, kematian yang kita harapkan, yang telah kita skenariokan dari awal, yang telah kita rencanakan bagaimana cara kematian yang kita inginkan, akhir kehidupan yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.